Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Taufikur Rahman dengan NPM 231705165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTP TAM yang diberikan. Jadi di sini saya mendapatkan file atau folder dari Kak Kerin. Jadi seperti inilah untuk tampilannya yang harus saya kerjakan. Ini untuk tampilan home, untuk tampilan galeri, dan untuk tampilan payment. Lalu kita langsung saja ke bagian kodenya. Jadi di sini ini adalah kode yang telah saya buat. Pertama-tama, ketika kita sudah masuk ke dalam file ini, maka yang kita harus perhatikan itu adalah bagian UI ini. Karena bagian UI inilah yang akan kita tampilkan nanti di device manager, di device manager ini. Jadi di sini saya telah membuat 4 folder, yaitu ada galeri, home, login, dan payment. Yang mana yang saya panggil itu hanya galeri, home, sama payment. Sedangkan login ini hanya contoh saja. Jadi di sini biasanya ketika kita ingin membuat folder baru di UI ini, maka kita akan menekan bagian sini, tekan kanan, lalu new, lalu di bagian kita akan menekan bagian package. Lalu di bagian package setelah kita membuat package, maka kita akan mendapatkan kode ini. Tapi setelah kita membuat kode ini, biasanya defaultnya akan seperti ini. Defaultnya akan seperti ini. Maka kita harus hapus dulu, kita hapus dulu yang tidak terpakai. Maka kode ini sajalah yang tersisa. Yang mana kode ini fungsinya adalah untuk memanggil fragmen yang kita buat di bagian sini, di bagian layout nanti. Nah, setelah kita menghapus semua yang tidak dibutuhkan, kita melihat di bagian layout. Jadi ketika kita sudah membuat folder UI di sini, maka otomatis folder untuk .xml-nya juga akan terbuat otomatis. Jadi di sini ada folder untuk galeri, di sini ada fragment home, fragment galeri, fragment login, dan fragment payment seperti yang ada UI, seperti yang ada di folder UI ini. Dan di bagian fragment inilah untuk kita membuat desainnya. Contohnya di bagian fragment galeri. Untuk desainnya seperti ini. Jadi desainnya kita akan membuat desain untuk tampilannya di sini di bagian .xml. Lalu untuk home-nya seperti ini, untuk payment-nya seperti ini. Nah, lalu setelah kita mengecek di layout, setelah kita membuat em, tampilannya atau desainnya, maka kita akan ke bagian mobile navigation. Mobile navigation ini adalah untuk tempat fragment yang akan dipanggil oleh folder UI ini di bagian sini, bagian fragment ini. Nah, di sini kita buat dulu. Tadi kan kita ada bagian home, bagian galeri, dan bagian payment. Loginnya saya tidak buat karena itu tidak saya butuhkan. Lalu setelah kita membuat di bagian mobile navigation, maka kita akan ke bagian folder menu. Di sini folder menu kita masuk ke bagian activity main.xml. Nah, di sini adalah tempat item-item yang kita buat. Di sini juga tempat kita menaruh logo, logo dari ikonnya. Contoh di sini. Nah, ini untuk ikonnya seperti apa di bagian navbar atau di bagian petunjuk yang ini. Kita bisa masukkan gambar sesuai sama yang kita mau. Untuk bagian gambar ini kita bisa eh, apa sih namanya? Kita bisa akses di folder drawable. Di sini kita bisa membuat dari vektor aset yang telah disediakan oleh Android Studio atau kita bisa memakai gambar yang telah menggambar yang kita punya di laptop. Jadi contohnya di sini beberapa saya menggunakan gambar atau aset yang telah disediakan oleh Android Studio dan beberapa juga
gambarnya dari laptop saya sendiri. Cukupnya kalau mau dari laptop sendiri itu cukup mudah, tinggal di copy paste saja ke dalam folder drawable. Nah, setelah kita taruh di drawable, kita bisa memanggil file tersebut sesuai dengan namanya. Contohnya di sini adalah drawable IC menu kamera, maka ini akan memanggil gambar kamera tadi. Jadi di sini IC menu kamera, lalu akan ditampilkan di bagian navbar. Nah, setelah gambarnya telah muncul, kita akan ke bagian, oh iya, tadi mobile navigation. Ini isinya adalah string. String ini kita buatnya di bagian sini. Kita buatnya di sini stringnya. Setelah kita buat, maka di bagian sini baru kita bisa panggil. Lalu setelah itu dibuat, kita kembali ke bagian main activity. Yang mana main activity ini kita akan memanggil navbar-navbar yang tadi kita buat. Kita bisa bikin seperti ini, r.id navhome, r.id navgallery, r.id navpayment. Nah, setelah ini selesai, maka kodenya sudah berhasil dan bisa dijalankan di device manager. Lalu untuk tambahan tugasnya, itu disuruh untuk membuat splash screen activity. Jadi di sini kita membuat splash screen activity. Ini untuk kodenya. Sebelum itu, di main activity juga. Oh ya. Nah, ini untuk bagaimana cara saya agar splash screen itu muncul terlebih dahulu sebelum main activity. Jadi di sini splash screen akan jadi activity pertama. Dibuatnya seperti ini kodenya. Lalu setelah itu baru main activity seperti biasa ditampilkan. Seperti itulah untuk tampilan splash screen activity. Oh, untuk desain splash screen activity tersendiri itu ada di bagian sini. Ini adalah desainnya seperti ini. Ini untuk kodenya. Saya menggunakan background warna kuning agar menyesuaikan dengan desain yang disuruh. Oke, kita langsung saja run. Ini untuk splash screen ya. Ini untuk tampilan tampilan awal, untuk tampilan home-nya. Di sini kita bisa klik let's start. Lalu di sini ada waktu, lalu ada tanggal dan hari, dan di sini ada tulisan Welcome Florian, disertai dengan gambar bunga di tengah-tengahnya. Lalu di bawah sini ada tombol Let's Start yang bisa ditekan. Lalu di sini ada navbar yang berisi home, galeri, sama payment. Kita kembali ke galeri. Di bagian galeri di sini ada eh, apa namanya bagian favorit dan bagian keranjang. Yang mana di bagian galeri ini kita bisa scroll ke bawah dan ke atas. Seperti ini untuk tampilannya. Lalu selain dari bisa di-scroll, di sini juga kita bisa mengklik bagian favorit dan keranjang. Ketika kita klik,
maka akan ada tulisan favorit. Ketika kita klik keranjang, maka akan ada tulisan tambah ke keranjang. Lalu kita ke bagian payment. Di sini untuk bagian payment, kita bisa mengklik di sini dan lalu bisa kita input. Nah, seperti ini untuk inputannya. Lalu kita kembali ke bagian home. Lalu untuk bagian atas ini, saya mengubahnya menjadi warna kuning sesuai sama yang diinginkan. Baik, mungkin cukup sekian demonya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.